Shalom sahabat Alpetra Ministry, kita berjumpa kembali di channel Alpetra Ministry yang selalu mengajak kita semua untuk tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, dan menjaga kesehatan. Sahabat Alpetra, kali ini ada tayangan yang menarik karena ini adalah kalau di bahasa YouTube ya, isinya daging semua katanya ini nih. Nah, sahabat Alpetra, ini tadinya tidak akan ditayangkan ya, tetapi atas pertimbangan dari Bapak Pendeta Ian dan juga Bapak Pendeta Heri, akhirnya ini ditayangkan khusus untuk sahabat Alpetra. Hanya mungkin tayangannya memang gambarnya ya, visualnya mungkin kurang baik ya, tapi semoga ini bisa menjadi sebuah tontonan yang tentunya menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Dan sahabat Alpetra, selamat menyaksikan ya tayangan berikut ini. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Salam sahabat Alpetra, dimanapun kita senang bisa bersama-sama lagi dalam podcast edukasi atau pengajaran iman Kristen di Komal Alpetra Ministry bersama Pendeta Yan Antoni, saya sendiri dan Kang Alfa. Salam semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Kita dengar sendiri ya, karena media sosial baik itu di tempat kita sering podcast ya, rasanya seperti 3 abad pertama atau mungkin di era Yesus ya, tuduhan dan juga serangan doktrinal yang seringkali menggoncangkan iman, khususnya ketika Yesus pergi naik ke surga dan tinggal murid-murid, bahkan murid-murid pun setelah berangkat ke surga karena mereka yang mendahului ya, dan mereka juga sudah meninggalkan seluruh iman Kristen perdana ya yang Tuhan Yesus tanamkan kepada murid-murid semuanya. Mereka pada umumnya martir dan mereka tidak menyangkal imannya, dan tentu kita harap juga di generasi sekarang mempertahankan iman kita kepada Yesus, pada Tuhan satu-satunya penebus, juru selamat, supaya tidak mengikuti filsafat yang kosong dan juga ajaran yang Yesus pernah menyebut nabi palsu, Mesias palsu, dan dikatakan oleh Paulus hati-hati Injil lain. Seperti itu. Nah, saya kira dengan adanya pembinaan ya berupa edukasi di media sosial dan juga pembinaan secara apologetis dengan maksud mengklarifikasi atau menjelaskan ulang tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada kekristenan. Katanya Yesus tidak mati, diserupakan, katanya Yesus hanya utusan saja, atau sampai kepada kekristenan yang dulu diprotes atau diupayakan oleh Martin Luther adalah bidah karena membangkang dari keuskupan atau kepausan ya, warnanya jadi tidak seperti awal lagi. Nah, dengan demikian perlu ada edukasi atau pembinaan, katekisasi, karena nggak semua ya, Kang Alfa dan Pendeta Yan Antoni, tidak semua gereja membuka kesempatan untuk Bible study, tidak semua gereja memprogramkan pembinaan iman. Nah, kita yang terpanggil di sini ingin memberikan klarifikasi dan penjelasan yang mendalam, dan bersyukur sahabat Alpetra dari berbagai macam negara merespon lewat
komentar kepada admin nih Kang Alfa ya, dan bahkan bertanya ya, Iya betul. bahkan mereka terus mengikuti setiap kali admin dalam hal ini Kang Alfa mempost hasil rekaman-rekaman sahabat untuk sahabat Alpetra ya, dari kita Pendeta Yan Antoni, saya, Kang Alfa, Kang Kode. Saya kira perlu itu pembinaan yang rutin ya, terus Kang Alfa. Begitu dari saya. Silakan. Ya, ini pembinaan yang diperlukan ya zaman ini, asal betul menarik dan komunikatif, itu harus kita perhatikan. Apakah selama ini kita menyampaikan iman Kristen itu secara menarik dan komunikatif? Nah ini supaya kita perhatikan terus. Ya Om. Nah cara komunikatifnya itu gimana Om? Kan kalau khotbah kan satu arah ya Om. Kalau dalam mungkin dua arahnya dalam sebuah diskusi. Tapi kalau melalui digital ini kira-kira gimana ya Om? Apa yang harus kita lakukan? Ya ini PR yang cukup berat ya untuk Pak Alfa ya. Untuk memperhatikan kiranya apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi oleh komunikator Kristen ya. Jadi harus itu dipelajari gitu. Orang-orang yang zaman sekarang di mana kita hidup di tengah-tengah mereka itu sebenarnya di dalam benak mereka, dalam pikiran mereka itu sebenarnya ada perintang atau rintangan-rintangan apa tuh terhadap berita Injil keselamatan atau pembinaan kebenaran ini. Nah itu PR ya untuk Pak Alfa ya, supaya memperhatikan nih tentang arah dari zaman ini supaya kita jangan komunikasinya tidak nyambung gitu, dan juga bukan hanya nyambungnya komunikatif tapi juga harus menarik. Nah itu tugas berat. Ya, jadi Pak Alfa coba lebih tajam lagi menyampaikan pertanyaan-pertanyaan gitu atau poin-poin yang dibahas. Cara bina iman, tentunya pembinaan iman itu ada tujuannya ya untuk mendewasakan secara rohani. Nah, pertanyaannya sebelum lebih lanjut nih tentang pembinaan iman, definisinya tentu kita harus mengetahui dewasa rohani itu seperti apa sih gitu. Ya silakan dari Om dulu nanti. Ya, orang Kristen yang imannya dewasa itu tidak bingung menghadapi begitu banyaknya ajaran yang berseliweran ya sekarang. Banyak itu yang di luar ya, tapi yang di dalam juga ada doktrin-doktrin yang macam-macam, bahkan jadi mengaburkan berita Injil keselamatan atau arah pembinaan Kristen itu. Jadi tugas kita ini memang makin berat. Sahabat Alpetra, saya kira saat Yesus naik ke surga, dia juga meminta supaya pengajaran lebih ditekankan kepada murid dan murid juga kepada murid lain ya, bermultiplikasi, bahkan perlu digembalakan ya, dan tentu dimonitor, diawasi ya, supaya tidak bergeser imannya ya, dan terus sampai Yesus datang kedua kali ya, penginjilan produktif seperti itu. Memang kalau kita lihat hingga sekarang ya, contohnya kita googling nih, ke searching di internet berapa jumlah denominasi aliran ya. Nah, Google tuh menjawab berapa tahun lalu 40.000, sekarang udah 60.000 ya, mungkin 80.000 denominasi ya. Jumlah banyak sekali ya di Indonesia aja untuk aliran atau denominasi gereja gitu ya, hampir 600 ya, STT 300-an dari berbagai denominasi. Untuk Indonesia ya, saya pernah cek juga untuk seminari yang ada di Pasadena di Amerika itu, khususnya Fuller Theological Seminary, menampung 20.000 denominasi ya. Dari mana aja ya, kita mungkin berpikir ada Pentakosta pun alirannya beragam ya. Ada
karismatik pun beragam. Presbyterian di Indonesia aja ada lebih Presbyterian atau Metodis ya. Belum lagi yang tidak tercatat ya, dengan view atau ADART yang berbeda ya, seperti itu. Nah, itu sebabnya yang mana yang paling tepat dikatakan mendekati Alkitab dan lain sebagainya, atau ada juga falsafah baru, ideologi baru. Nah, sahabat Alpetra kan seringkali bertanya-tanya, bahkan mengikuti terus ya dalam perkembangan Komal ini ya, yang dimana Kang Alfa terus memposting dan mengadakan untuk tema-tema yang baru seperti itu. Nah, kita mendekati Paskah atau Minggu Prapaskah ini, orang juga bertanya-tanya ya, kok di Alkitab tidak pernah ada pernyataan apakah yang benarnya Yesus mati Jumat atau Yesus mati Rabu gitu kan. Jadi pertanyaan atau viral, bahkan tidak pernah juga atau jarang sekali yang membicarakan kalau selama 2 atau 3 hari ini Yesus mati kemana ya, seperti itu. Sedikit informasi, Alkitab menyebutkan turun dalam kerajaan maut ya. Kitab Wahyu banyak menyebut kerajaan maut, tapi tidak percis seperti yang saat Yesus mati ya, 3 hari 3 malam itu, dan selama itu kemana. Nah, viral ya, ada banyak yang mempertanyakan itu, kenapa tidak banyak dibahas ya, termasuk juga yang 7 perkataan disalib ya, jadi pertanyaan juga. Nah, sebenarnya kemana atau di mana gereja untuk bisa menjelaskan? Nah, mungkin tidak sepenuhnya, karena tidak sepenuhnya akhirnya mereka mencari di media sosial ya, liar, artinya ada yang tidak punya latar belakang S1 teologi ya, atau seminari, sehingga tidak menjawab dengan tepat ya, atau mungkin dengan kemampuan pengalaman dia membaca saja ya, dia tidak paham dari mana juga doktrin itu dia peroleh ya. Nah, itulah salah satu mungkin yang Komal Alpetra Ministry lewat akun ini memberikan pernyataan yang Alkitabiah ya, biblical source ya, yang betul-betul memang sumbernya Alkitab ya, sekalipun kita tidak membawa denominasi atau latar belakang aliran mana, seperti itu. Belakangan ini kan kebanyakan juga rutinitas ya, malah kemarin bahas sama Om, ibadah itu sekarang kayak kemunafikan ya Om. Maksudnya tuh ibadah itu cuma buat keuntungan pendetanya lah atau keuntungan gerejanya ya. Jadi ibadah itu bukan betul-betul untuk membina iman gitu. Khotbahnya juga sekarang nggak lebih dari stand up komedi sih kalau menurut saya ya. Jadi kadang juga seperti abang tadi ya, kalau secara mendasarnya kadang cuma baca buku aja dia, nggak tahu tuh dia sekolah teologinya atau apanya gimananya, nggak tahu ya. Tapi ya katanya kalau khotbahnya nggak komedi nggak laku, nggak banyak yang datang. Ya itu, itu gimana Om? Nah Om sebagai ahli homiletika Om, gimana Om? Kita sih tidak mau mengkritik yang mereka ya, kita hanya coba mengisi apa yang kita bisa isi dengan kebutuhan-kebutuhan umat zaman sekarang ini, baik dalam soal penginjilan yang lebih komunikatif, demikian juga pembinaan yang juga menarik dan komunikatif gitu. Jadi biar masing-masing kita melakukan tanggung jawab kita gitu. Sebab kalau kita melihat kekurangan-kekurangan gereja, itu tidak akan habis-habis dibahasnya. Nanti kita jadi tidak memberikan sumbangsi, hanya kritikan-kritikan aja. Ya, tapi kan maksudnya kan kita nggak ngeritik ya. Kan Alpetra Ministry itu bukan hanya ngasih deskripsi, tapi ngasih solusi gitu. Jadi makanya di Alpetra ini solusinya gimana gitu. Nah, kalau di khotbah itu Om, bisa nggak kita sambil menyampaikan, atau para pengkhotbah itu menyampaikan pembinaan sekalian gitu di khotbahnya itu?
Ya, ada sebagian pengkhotbah sudah melakukan tugasnya dengan baik ya. Ya. Jadi selain berkhotbah seperti biasa menyampaikan firman Tuhan, tapi juga di dalamnya ada yang sifatnya pembinaan gitu. Tetapi sebagian besar lagi itu hanya untuk menarik pendengar sebanyak-banyaknya. Jadi makanya bagaimana caranya menarik, humoris, dan contoh-contoh yang lebih konkret dan sebagainya. Memang menjadi pengkhotbah sekarang memang tidak mudah. Ya, jadi ada yang ingin menyenangkan hati Tuhan, ada yang hanya ingin menyenangkan hati pendengar. Memang kalau sebaiknya ya dua-duanya diperhatikan ya. Pertama kita menyenangkan hati Tuhan, kedua ya harus komunikatif gitu dengan orang-orang zaman ini, dan bisa menyapa segala permasalahannya. Tapi kan itu tidak mudah. Iya, betul. Gimana Bang? Jadinya Bang, kita nih dalam pembinaan ini nih Bang. Ya, saya kira gereja punya tugas bersaksi dan juga bersekutu, selain itu melakukan aksi sosial ya, atau diakonia. Tentu seringkali ditambahkan dengan didaskalos atau mengajar, pembinaan dan penekanan kepada persekutuan tubuh Kristus itu. Tapi memang sendiri-sendiri yang dimaksud ya bagaimana menjawab kebutuhan gereja, karena seringkali tidak sedikit yang kita saksikan mereka puas karena pesan yang disampaikan memberikan hiburan, pesan yang disampaikan memberikan kepuasan pikiran, batin ya, tapi tidak ada konten atau muatan berupa Injil atau berupa kesaksian ya, bahwa penderitaan dulu sepanjang abad ya mungkin dihilangkan ya, nilai penderitaannya itu sebagai konsumsi buat gereja atau umat Tuhan bertahan sampai pada kesudahannya. Tapi sedikit, bahkan tidak ada. Lebih banyak kepada bagaimana bisa mendapatkan mujizat ya, sekalipun tidak salah dan tidak keliru, hanya seringkali motivasinya datang pada Tuhan, ada unsur lain yang tergantikan. Nah, pembinaan sebagai media atau sarana untuk meluruskan, mengklarifikasikan ya. Gereja-gereja Injili saya kira dulu kan sangat konsen sekali dengan itu ya. Tapi sininya seringkali bagaimana supaya banyak yang datang ke gedung itu, dan juga mungkin banyak juga yang memberikan persembahan. Persembahannya biar banyak ya. Karena apalagi sesinya diperbanyak ya, sesi ibadahnya. Tapi saya kira tadi saya katakan pembinaan itulah untuk memberikan wajah yang sebenarnya, apa kata Alkitab. Kalau Alkitab kan kenapa bertumbuh itu kan bukan karena khotbah Petrus jenaka atau humoris rimulat ya. Khotbah Petrus strict nggak? Strict sekali, pasal 2 KPR, Kisah Rasul itu strict kali khotbahnya ya, bahkan bicara penderitaan nabi-nabi, penderitaan Yesus, dan juga khotbah Stefanus ya, khotbah Paulus di hadapan Felix ya, menurut saya tidak ada nilai serimulatnya di sana. Sekalipun ada, saya kira mungkin meneguhkan ya, menguatkan, atau juga penekanan pada Injilnya dominan khotbah-khotbah para rasul ya, sehingga secara kuantitas, kualitas, mulai dari 3.000 khotbah Petrus, mulai dari 4.000, 6.000, 7.000 sampai tidak terbilang, kata catatan Lukas di situ ya, kisah para rasul. Seharusnya kita bisa contoh lah ya, karena pembinaan mereka kan pintu ke pintu
ya, tempat ke tempat, bahkan mendirikan gereja lagi di Yudea, gereja lagi di Samaria sampai ke Roma, ya. Ya pos PI lah atau bakal jemaat, ya, bukan bagaimana cara ramainya, ya. Ya akan ramai apabila muatan dari khotbah atau pengajaran dan juga program gerejanya menjawab kebutuhan seluruh umat. Saya kira begitu ya, Kak. Ya, jadi ini Alpeta Ministry juga mempunyai peran sendiri untuk bagaimana pertama ya terus memberitakan Injil keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan memang hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja ada keselamatan yang kekal, jaminan yang pasti, tetapi juga itu pembinaan supaya umat Kristen itu bisa mencapai iman yang dewasa, juga bertumbuh di dalam kasih Kristus yang makin dewasa, juga bertumbuh dalam pengharapan yang semakin kuat terhadap kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu ditambah lagi tentu saja pembinaan mengenai kebenaran-kebenaran Alkitab secara sistematis gitu. Jadi ini pelayanan Alpeta Ministry ini jangan kurang semangatnya, karena kita punya tempat sendiri di dalam pekerjaan Tuhan. Balik lagi ke pembicaraan kita tentang pembinaan iman, Om. Cuma memang agak gimana ya, saya juga belum bisa membayangkan sih gimana ya caranya pembinaan iman melalui media digital gitu. Apa selama ini Alpetra Ministry sudah melakukan bagian itu, bagian dari pembinaan iman itu, atau kita hanya sekedar pekabaran Injil aja, atau hanya ngasih pengajaran aja? Itu gimana? Ya. Karena kalau soal pekabaran Injil itu kayaknya ada yang sudah memikirkan bagaimana supaya berita Injil itu bisa diterima. Ya meskipun kita juga tetap ke arah situ, tapi sekarang lebih menantang itu menyusun pembinaan yang betul-betul dibutuhkan oleh umat Kristen zaman sekarang itu. Karena banyak umat Kristen itu memang tidak terbina, hanya ya Kristen ke gereja hari Minggu dan ikut di sana berpartisipasi, tapi kemudian dari hari Senin sampai hari Sabtu ya hampir sama lah seperti orang duniawi yang lainnya. Iya. Sebenarnya saya menilai sahabat Alpetra Ministry yang mengikuti terus, tadi saya tekankan Komal ini sudah 4-5 tahun berdiri dengan tema-tema yang disusun dan program, tidak hanya pengajaran tapi juga ada racing, renungan singkat, ada juga testimoni atau kesaksian yang ada di Komal ini, dan juga khotbah ya secara khusus ya dari Pendeta Yan Antoni, itu memberikan pembinaan secara langsung dan tidak langsung. Saya yakin ada yang sahabat Alpeta rutin menyaksikannya, bahkan kata Kang Alfa, mereka sampai meng-email atau mem-WhatsApp admin, yaitu Kang Alfa sendiri sebagai host, kapan lagi kok sempat mandek 2 minggu yang saat lalu libur Idul Fitri ya Kang Alfa ya, lalu mulai kembali ya. Memang Kang Alfa menjawab, oh karena ada kesibukan, dan sekarang aktif dan produktif lagi seperti itu. Nah, sekalipun tidak langsung atau secara langsung kita sudah melakukan pembinaan ya kepada sahabat Alpetra, bahkan juga bagi yang baru partisipannya, saya melihat ya ini sudah merupakan edukasi, pembinaan, pembelajaran atau katekisasi ya, bahkan pernah feedback secara rutin ya, baik dalam bentuk live, baik dalam bentuk WhatsApp kepada admin, dan kita juga merespon dengan baik dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua, ada juga sahabat Alpetra yang tidak aktif di gereja, tidak join, lebih merasa
minat dan nyamannya Nah, itu. mendengar di YouTube atau Komal ini Iya. ada ya. Iya. Sehingga mereka merasa waktu ke gereja tidak ada, sekalipun kami dari sahabat Alpetra ya, atau saya sendiri pribadi mendukung dan mempush supaya sahabat Alpetra joinlah di gereja, menjadi Iya. member ya, Iya, betul. menjadi anggota di sana secara aktif, ikuti programnya ya, karena Alpetra Ministry, Komal ini bukan gereja, bukan Iya. lembaga, Iya, betul. dan Komal ini juga bukan hiburan atau juga media sosial sesaat ya, atau entertain, tidak, tapi ini hanya media sosial yang memberikan pendidikan, pengajaran yang murni, edukasi ya. Jadi sahabat Alpetra yang menganggap lebih nyaman mendengarkan Komal kami, boleh, dan kami menyambut, merespon baik. Tapi sebaiknya juga sahabat Alpetra silakan bergabung ke gereja terdekat ya. Iya. Gereja yang betul-betul sangat bisa diterima oleh sahabat Alpetra dari segi doktrin, dari segi liturgi ya, sampai kepada program-program yang menjawab sahabat Alpetra, supaya dibina dan mendapatkan pembinaan secara khusus dari hamba Tuhan setempat ya. Tapi kalau memang sahabat Alpetra juga menjadikan Komal ini atau Alpetra Ministry menjadi rutin, silakan juga, nggak apa-apa ya. Kami juga Iya. menyambut gitu ya, Kang Alfa ya. Iya, betul. Silakan. Ini tambahan. Ya. Iya, betul. Ya, itu Om, gimana Om ya? Orang lebih suka nonton sih sekarang kayaknya ya Bang. Gitu Om. Orang tuh lebih suka nonton dibandingkan ya gimana Om? Jadi Daripada ke gereja ya, Makanya lebih ini- suka nonton. Pelayanan Alpetra Ministry ini jadi makin penting. Pelayanan Alpetra Ministry Iya. makin penting. dan sensitif. Artinya punya tempat tersendiri lah. Itu sebabnya kita juga harus mendukung pelayanan gereja. Misalnya kita membahas 12 pengakuan iman rasuli Iya. yang menjadi ya, yang tidak terlalu jauh dari apa yang dipercayai umat Iya. gitu ya. Sama warisan reformasi, sola scriptura, Iya. sola fide, sola gratia, Iya. itu ya, di samping yang tadi tuh 12 pengakuan iman rasuli. Nah, ini yang kita bahas, tetapi jadi bagaimana supaya komunikatif dengan orang zaman sekarang. Iya. Dan itu otomatis kita mendukung pelayanan gereja. Ya Om, itu pengakuan iman rasuli baru-baru ini kita bikin. Kan dulu pernah juga bikin sama Om 12 pengakuan iman ya. Ini baru beberapa hari lalu lah. Itu udah sampai 400-an yang nontonnya. Baik, jadi kita tidak jauh dari 12 pengakuan iman rasuli, tetapi harus betul-betul lebih komunikatif penjelasannya, itunya, penguraiannya itu 12 pengakuan iman rasuli yang lebih komunikatif dengan orang-orang zaman sekarang. Demikian juga dengan warisan reformasi itu, sola fide, sola gratia, sola scriptura, itu apa relevansinya dengan orang sekarang? Karena kan itu reformasi kan 1517 tuh, Iya. sudah berapa ratus tahun itu kan. Kita coba gali lagi yang kira-kira bagaimana bisa komunikatif dengan orang zaman sekarang. Jadi kita tetap tidak lari dari 12 pengakuan iman rasuli, kita tidak lari dari warisan reformasi, Iya. gitu. Dan kita mengembangkannya untuk orang-orang zaman sekarang ini. Ya, berapa waktu lalu kita sudah pernah sampaikan di Komal ini tentang 12 pengakuan iman rasuli ya. Itu juga dilatar belakangi karena ada banyak di media sosial menyerang atau mempersoalkan Iya. Luther ya, atau Martin Luther sebagai bapak reformasi ya. Justru sebenarnya seandainya tidak ada Luther, mungkin konsep magisterium atau kepausan atau kehierarkian Iya. lebih mendominasi. Bahkan
tidak bisa kita menikmati ya, sola fide ya, gratia sampai scriptura itu. Iya, betul. Sekalipun mereka juga menganggap itu sebagai rancangan settingan ya, menurut Iya. Martin Luther, kata mereka yang menolak Protestanisme seperti itu. Nah, di sini kita menjawab apa adanya ya, tidak membuat serangan balik, tidak membuat juga kontek-kontek Iya. itu kepada mereka, tapi mengklarifikasi ya, memberi solusi tadi ya, kata Iya. Kang Alfa, yang juga kekasan kita di sini ya, Iya. tidak dengan aliran atau denominasi yang kami bawa, tapi Iya. Alkitab ya. Biarlah Alkitab itu menafsirkan apa yang ada di Alkitab ya. Dan tentu sahabat Alpetra, kenapa mereka berminat, senang dan menyambut setiap kalinya, ya bukti bahwa mereka sangat masuk akal dari setiap yang kita jelaskan ya, yang kita merespon apa yang menjadi serangan atau juga miskomunikasi. Nah, itu tugas kita ya, Kang Alfa, Pak Yan dan saya menjawab isu ya, supaya semua yang selama ini mereka mendapat isu yang tidak enak di telinga ya, mungkin mereka menunggu-nunggu ya, kira-kira apalagi pembinaan yang disampaikan oleh Alpetra Ministry ya. Nah, Kang Alfa ini kan seringkali memonitor ya yang ada di YouTube, apa yang terjadi. Nah, sering kita diskusikan bersama ya, bahkan Kang Alfa menyebut dia menanyakan kepada Pak Yan, kepada saya ya, kira-kira apakah ini perlu diangkat ya. Saya katakan angkat saja ya, kita bicarakan ya, karena kita juga sekalipun Komal dengan jumlah subscribe yang kecil, bukan itu juga itulah tujuan kita, motif kita ya. Kita ini bukan mengumpulkan subscribe, tapi minimal memberikan solusi ya, supaya mereka bisa tidur dengan nyenyak ya. Mungkin mereka bergumul. Iya. Saya kira gitu. Untuk orang zaman sekarang supaya mereka makin memahami, demikian juga warisan reformasi ya, sola scriptura, sola fide, sola gratia, supaya juga dipahami oleh orang-orang zaman sekarang. Jadi kita ini memang melengkapi, mendukung pelayanan gereja yang ada. Gitu. Jadi kita tidak lari dari 12 pengakuan iman rasuli. Iya. Kalau mereka punya pengakuan imannya seperti itu ya, 5, sebanyak ya 5, 6, 7 atau berapapun ya, saya kira dengan adanya pengakuan iman rasuli yang disusun mungkin oleh pendahulu ya, pendahulu Bapak Gereja, pendahulu Bapak Apostolik ya, yang katanya naskah itu di abad ke-5 sudah ada, tapi belum tentu juga. Tapi kalau kita baca buku Didache ya, Didache itu yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, memang ada sebutan, ada pengakuan iman ya. Nah, tapi setidaknya dari 12 pengakuan itu, 12 butir itu jelas sesuai dengan Alkitab ya. Sekalipun ada nama Pontius Pilatus, memang membuktikan sejarah ya, atau pernah terjadi peristiwa di mana penguasa di Yudea itu ya, Pontius, bahwa Yesus disalibkan ya. Nah, begitu juga di pengakuan lainnya ya, kan tidak hanya pengakuan iman Nisea ya, ada pengakuan lainnya yang membuktikan bahwa Yesus itu historis ya, dan juga banyak yang mengimani, yang percaya kepada Dia. Jadi saya kira dengan percaya, mengaku ya, dengan mulutmu, dengan hatimu ya, maka engkau akan selamat ya. Bukan dengan peribadatan kita selamat, bukan dengan sedekah atau amal kita selamat ya,
atau juga bukan dengan cara hidup kesalehan, ya, karena dosa tidak dapat bisa diampuni selain Tuhan Yesus saja yang mengampuni. Usaha manusia sia-sia. Nah, dengan beriman itu disusunlah ada 12 butir, ya. Namanya 12 pengakuan iman rasuli, seperti itu. Sekalipun tidak pernah ada susunan rapih begitu di Alkitab, ya, atau di kitab atau di surat mana menunjukkan 12 pengakuan, ya. Alkitab hanya menyebut dengan kamu mengaku, ya, dalam Roma pasal 10 9 sampai 10, dengan hatimu, dengan mulutmu, ya, maka kau akan selamat, ya, seperti itu. Nah, ini Bang, ini menarik nih, mumpung ada Om Yan, ya. Om, Abang pernah pernah menyatakan, ya, Om, pengakuan iman rasuli kan ada yang aku percaya kepada gereja yang kudus dan am gitu. Gimana kalau diganti aja yang amnya gitu, ya Bang, ya? Boleh nggak, Om? Itu ada gereja-gereja yang punya formulasi sendiri, meskipun mengaku pada 12 pengakuan iman rasuli. Tapi ya, itu rumusan iman itu tidak mudah untuk dirubah-rubah, kecuali ya denominasi yang mandiri gitu. Tapi kalau yang namanya gereja Protestan itu kita terima warisan apa adanya, baru di dalam penjabaran kepada jemaat, katekisasi dan sebagainya, atau dalam khotbah kadang-kadang disinggung, dijelaskan begitu. Tapi jadi untuk penyatuan ya tetap kita terima apa adanya, 12 pengakuan iman rasuli sama warisan reformasi itu, sola fide, sola scriptura, sola gratia. Itu yang pokok-pokoknya aja. Nah, ini ya, sahabat Alpetra, ini yang menarik, ya. Jadi baik Om Yan maupun Abang menegaskan, silakan aja ya kalau misalnya itu ya bisa dipertanggungjawabkan mungkin gitu ya kalimatnya, ya, kalau mau dirubah gitu. Karena ini juga bukan firman Tuhan, ya Bang, ya. Kan pengakuan iman ini bukan firman Tuhan, ya Bang, tapi hanya sebatas sebuah kredo aja, ya, pengakuan. Ini jangan sampai keluar pernyataan yang dianggap berbahaya. 12 pengakuan iman rasuli itu sudah diakui sebagai intisari ajaran para rasul, gitu. Jadi itu tetap kita lestarikan sambil kita menjelaskannya kepada jemaat